Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga apakah firman Allah salam atas syafaatnya semoga tidak diterima di anak kali, dan juga untuk yang Islam juga di sini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan terkait dengan pengelolaan obat diabetes dan hipertensi. Karena di sini Bapak dan Ibu semua penderita penyakit kronis hipertensi dan diabetes, makanya mungkin ya kalau misalkan di rumah sakit atau mungkin di mitra sehat itu kan kurang mendalam terkait cara penggunaan obat, bagaimana minum obat yang benar, bagaimana minum obat yang efektif. Nah ini insya Allah saya akan sharing menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Tujuan penyuluhan ini untuk apa sih Ibu Bapak? Tujuannya adalah membantu pasien untuk mengerti pentingnya minum obat. Yang kedua adalah menjelaskan cara minum obat yang benar. Yang ketiga adalah kalau misalkan kita minum obat yang benar, itu otomatis akan mengurangi komplikasi dari penyakit hipertensi dan diabetes, dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap. Yang pertama kita berbicara mengenai penyakit diabetes itu dulu nih Ibu Bapak. Di sini coba tunjuk tangan berapa orang sih yang menderita diabetes? Alhamdulillah. Penderita diabetes sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Wah ya. Yang penting sehat, semangat. Nah, mengapa sih harus minum obat? Kenapa sih kita harus minum obat? Gitu kan ya? Karena kalau misalkan kita tidak minum obat pula, maka kadar gula darahnya akan tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan nanti nggak minum obat, nanti gula darahnya tinggi, tidak terkontrol, dan dulu kadang naik, kadang turun, gitu kan ya. Kadang naiknya naik, grafiknya naik terus, turunnya lambat, gitu kan bisa ditakutannya adanya komplikasi. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan ya komplikasi penyakit gula apa aja ya. Sudah pintar-pintar ya, sudah paham ya. Jadi yang akibat kematian itu sakit gulanya apa komplikasinya Ibu Bapak-bapak? Sakit gula itu kalau terkontrol itu tubuh akan sehat, tapi kalau tidak terkontrol akan terjadi komplikasi. Nah itu sangat berbahaya, dapat mengakibatkan kematian. Ya. Nah obatnya itu membantu gula darahnya normal. Dok, bisa nggak sih nggak minum obat? Sekarang gini, kan sudah pernah dijelaskan ya, sakit gula itu karena kekurangan hormon apa Ibu? Hormon insulin. Hormon insulin itu diproduksi di organ namanya pankreas. Nah, obat itu adalah membantu kerjanya hormon insulin. Ada orang yang hormon insulinnya susah untuk diproduksi, pabriknya rusak nih, insulinnya nggak ada. Ada orang yang insulinnya ada, tapi dia tidak optimal, harus dibantu dengan obat supaya optimal. Nah, makanya itu perlunya obat. Nah kalau misalkan nih Ibu Bapak, saya nggak mau minum obat gula, bisa nggak Dok? Bisa. Tapi nggak boleh makan karbohidrat. Bisa? Bisa nggak? Ya. Nah, jadi kalau misalkan insulin itu mengelola apa sih? Karbohidrat. Kalau misalnya insulinnya normal, diproduksi, terus ada karbohidrat diolah, akhirnya kebuang tuh lewat urin, lewat darah, lewat feses. Nah kalau misalkan ada beberapa orang seperti panjenengan semua itu kekurangan insulin, otomatis harus minum obat. Karena apa? Untuk membantu kerjanya si insulin. Saya nggak mau minum obat, boleh, nggak boleh makan karbohidrat sama sekali. Karena apa? Kalau makan karbohidrat nggak minum obat, apa terjadi? Kadar gula darah akan naik. Nah, rumusnya gitu aja pokoknya. Gampang ya? Oke. Nah, jenis obat yang umum. Nah, siapa yang pernah minum metformin? Nah, oke. Jadi kalau misalkan
diabetes itu atau sakit gula itu banyak obatnya ya. Sekarang ada beberapa orang yang dikasih tioglinazol dan lain-lain. Tapi yang umum ya, yang biasa saya resepkan ya, apa sih? Metformin, glibenclamid, glimepiride, glipiazid, ya Bu ya. Terus juga ada nanti insulin. Insulin ada yang apa namanya, yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka panjang tuh misalkan laktus, kalau jangka pendek itu namanya novorapid, gitu ya. Nah sekarang kita bahas langsung yang umum aja ya Bu ya. Jadi kalau misalkan semuanya panjangnya lebar kayak gini, panjang. Jadi kita umum aja, yang biasa ibu-ibu minum. Biasanya nih dokter orang yang punya gula darah tinggi akan diresepkan satu atau dua obat. Jadi obat pilihan yang paling pertama apa sih? Yang metformin ya. Kalau misalkan di Persatuan Endokrin Indonesia, di Persatuan Penyakit Dalam Indonesia, di WHO itu obat pertama untuk mengurangi gula darah adalah metformin. Lalu bagaimana namanya metformin itu kalau misalkan nggak cocok, baru diganti oleh suplemen urea. Contohnya kayak glipiazid, glimepiride, glibenclamid, itu sama-sama suplemen urea. Nah nanti kalau misalkan obat nggak cocok, kalau gula darahnya masih naik atau efek sampingnya besar, berarti diganti dengan insulin ya. Jadi tahapannya kayak gitu Bu. Kecuali kalau tiba-tiba wah gula darahnya 600, 700, itu biasanya kita kerjaan cepat, kita menggunakan insulin dulu, diturunkan pelan-pelan. Nanti kalau misalkan sudah 200 baru diganti dengan obat. Nah kalau misalkan dengan obat nanti dia naik lagi, ya nanti insulin dengan obat. Nah nanti biasanya itu kalau dokter darah tuh memberikannya tuh dari apa obat-obatan itu seperti itu, ya. Nah metformin itu tuh kerjanya gimana sih? Ya, dia itu mengurangi gula darah, ya gula darah dari liver ya. Jadi kalau misalkan liver, pankreas itu kan dia itu kan ini apa namanya mengolah karbohidrat. Nah dia itu kerjanya ada di situ, ya. Dia membantu meningkatkan produksi insulin, ya. Nah tapi kalau metformin itu dia gula darahnya itu kerjanya nurunnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya metformin itu diminumnya kadang 2 kali, kadang 3 kali tergantung dengan kadar gula darahnya panjang dan semua. Nah, ada lagi yang golongan suplemen urea, saya bilang ada glimepiride, glibenclamid, glipiazid ya. Itu apa sih Bu? Apa namanya cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dia merangsang tubuh memproduksi insulin di pankreas ya. Jadi kalau misalkan metformin itu dia membantu metabolisme insulin, ya. Kalau misalkan glibenclamid atau suplemen urea itu dia merangsang produksi insulin. Nah, biasanya suplemen urea itu diberikan oleh pasien-pasien yang susah turun gula darahnya. Oh, gula darahmu kok kayak gitu loh, gula darah puasanya di atas 200 kok nggak mau normal ya, di bawah 140, di bawah 110 ya. Makanya dikasih golongan suplemen urea. Nah, dari beberapa golongan suplemen urea itu ada satu obat yang dia hati-hati dalam penggunaannya. Obat apa itu? Glibenclamid. Ya. Kenapa? Kalau glibenclamid itu dia cepat tuh, langsung turun, berat. Ya, kalau metformin dia pelan-pelan. Ini juga dia turun, tapi pelan-pelan juga. Dia itu juga sama turun, pelan-pelan. Tapi kalau glibenclamid itu bisa misalkan saya minum glibenclamid, gula darah saya sekarang 200, bisa jadi 3 jam kemudian gula darah saya 100. Kan nggak boleh kayak gitu ya, kemudian drastis ya. Jadi harus pelan-pelan. Ya. Nah, kalau insulin itu mengganti hormon yang kurang. Jadi karena sel pankreasnya ada yang rusak, makanya insulinnya nggak bisa terproduksi, makanya dikasih insulin. Yang tadi saya katakan dari awal, insulin itu digunakan pada pasien-pasien yang tidak respon dengan obat-obat minum oral, ya, atau pasien-pasien memang ada gula darahnya udah lanjut tinggi banget tuh di atas 500. Kenapa dikasih insulin? Kenapa nggak obat hormon dulu, obat oral dulu? Karena kalau misalkan kita minum obat oral kan turunnya pelan-pelan, takutnya ada komplikasi. Ya. Nah, cara minum obat yang benar. Jadi kalau misalkan insulin kan diberikannya biasanya pakai insulin biasanya di mana
teratur. Kalau misalkan metformin itu sebelum makan atau setelah makan? Sesaat setelah makan. Kalau misalkan sulfonylurea kayak Benefiris, Beniclamid itu diminum sebelum atau setelah makan? Pintar semua. Hore, alhamdulillah. Nilainya semua 90 sampai 100 ya, Ibu. Jadi kenapa sih kok ada sebelum ada yang setelah kan gitu ya? Nah, saya jelaskan dulu. Kalau misalkan yang sebelum makan itu kan tadi saya katakan sulfonylurea, insulin itu kan membantu produksi insulin. Jadi disiapkan dulu nih insulinnya, ya. Udah ada di dalam tubuh baru dicemplungin makanan, baru diolah, ya. Tapi kalau misalkan metformin itu kan dia membantu metabolisme. Jadi kita makan dulu ya, nanti dibantu pelan-pelan tuh untuk metabolisme. Karena metabolisme itu kan nggak 1-2 jam, dia butuh 3-6 jam masuk ke bagian saluran pencernaan. Dan kenapa metformin itu diminum sesaat sebelum makan? Karena efek samping metformin itu apa sih ibu bapak-bapak? Apa efek sampingnya? Biasa kalau minum metformin, ada minum metformin gimana reaksinya? Mual, sesek perutnya. Nah, maka diminum sesaat setelah makan ya. Tapi reaksinya itu tiap orang beda-beda. Tapi biasanya nanti dia itu akan berkurang setelah kita makan. Ya, sudah paham ya ibu bapak-bapak ya? Iya. Jadi hal yang perlu diperhatikan apa aja sih? Waspadai tanda gula darah yang rendah. Gula darah yang rendah atau namanya hipoglikemik. Pernah dijelaskan kan ya kalau nggak salah ya, tandanya apa aja sih ibu-ibu bapak-bapak? Pernah nggak sih ngalamin hipoglikemik atau kadar gula darah rendah? Nah, apa aja gejalanya? Lemes, Terus apa lagi? lemes, pusing, jangan mau makan, ngantuk banget, pengen turu. Terus apa lagi mas gitu? Kalau ingat dingin, Ya ya. gemeteran. Nah itu hati-hati ya. Jadi rasanya kok badan tuh kok mau nggak apa sebenarnya apa ya? Enak. Kadang-kadang seperti terasa kayak pingsan. Iya betul. Bahasa itu mau kayak goyah, kayak orang mabuk gitu deh. Nah itu tanda-tanda kalau terjadi hipoglikemik. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, obat gulanya jangan diminum dulu ya ibu bapak-bapak ya. Cek gula darah dulu. Makanya saya selalu menyarankan tolong punya cek gula darah di rumah masing-masing. Kalau memang penderita diabetes murah, harganya cuma 150 sampai 200. Iya dong. Anjuko dewe wedi kok dicukupake. Ya anaknya yang subur. Lawan. Ya, terus kalau misalkan jadi hipoglikemik harus ngapain sih? Minum air. Makan atau minum minuman yang manis. Gak usah takut ya, langsung minum aja teh manis anget, susu manis anget kan gitu. Sama kalau misalkan setiap bulan bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa ya cek gula darah ya rutin. Jadi biar kelihatan nih grafiknya gimana ya. Usahakan kalau grafiknya normal ya, grafiknya cek normal ya, jangan sampai naik turun kayak naik berat gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah hipertensi. Siapa di sini ibu bapak-bapak yang mengidap hipertensi? Ya, alhamdulillah sehat ya. Hipertensi dan diabetes itu sama. Dia tidak mengakibatkan kematian, tapi yang mengakibatkan kematian adalah komplikasinya. Jadi kalau hipertensi ini tuh agak-agak ini ya, sensitif banget kalau saya katakan ya. Jadi kalau diabetes itu biasanya karena faktor pola makan yang tidak tidak kacau ya, makan makanan yang tidak sesuai dengan indikasinya, misalnya kalau manis-manis. Stres pengaruh juga masuk ke diabetes, iya tapi tidak begitu signifikan. Tapi kalau hipertensi itu sangat-sangat sensitif, salah makan naik, stres naik, cemas naik, kecapean naik, kurang tidur naik. Nah ya, jadi kalau penderita hipertensi itu hidupnya harus dibikin happy, santai, ya. Jadi gak usah mikir macam-macam, lurus aja, senang-senang pokoknya hidupnya, ya.
jantung tuh biasanya tuh. Tapi insya Allah di sini ibu bakal sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. 15 menit. Nah, itu salah satu isi ya supaya menuju sehat ya. Nah, kenapa harus minum obat juga? Karena obat itu membantu menurunkan tekanan darah agar tekanan darah menjadi normal. Nah, jenis obatnya juga banyak ya, hipertensi ya. Ini saya hanya menjelaskan beberapa obat aja yang biasa dikonsumsi oleh panjenengan semua. Apa sih obatnya biasanya? Amlodipin, bisoprolol, captopril, sinopril, ini apa semua ya golongannya ya. Terus hipertensi ya. hidroklorothiazid atau HCT. HCT itu apa tuh? Yang panjangannya hidroklorothiazid, furosemid ya. Nanti banyak lagi ada yang pakai diltiazem. Nanti diltiazem mereknya apa ya? Beser ya. Pokoknya itu banyak ya. Nah, semua itu dia mempunyai menurunkannya tekanan darahnya dengan fungsi masing-masing ya. Tergantung dengan kelainan di pasien. Karena pasien hipertensi itu macam-macam kelainannya ya. Kalau hipertensi itu terbagi jadi paling gampang pembagian ini. Masalahnya hormonnya yang bermasalah atau jantungnya yang bermasalah atau otot jantungnya bermasalah atau pembuluh darahnya bermasalah ya. Kalau hormon kan biasa kita dengan ada terkait dengan organ ginjal. Oh itu aja, hormonnya bermasalah, otot jantungnya bermasalah, fungsi jantungnya bermasalah atau pembuluh darahnya bermasalah. Yang orang beda-beda ya. Nah ini saya menjelaskan obat-obatannya karena itu nanti terkait dengan fungsinya mengobati penyebabnya. Ya. Satu, amlodipin. Amlodipin itu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Jadi ada beberapa pasien yang pembuluh darahnya menyempit. Ya. Nah itu biasanya diminumkan dengan amlodipin. Ya. Nah, ada lagi captopril, lisinopril, imidapril. Dan itu biasanya adalah melindungi jantung dan ginjal. Ya, biasanya itu kaitannya dengan hormon yang saya katakan. Jadi hormon tensi itu namanya ACE inhibitor. Apa sih itu dok? Nanti aja. Karena kalau dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Hormon itu dia meningkatkan fungsi kalium, menurunkan natrium untuk menurunkan tensi. Itu ada di ginjal. Nah itu biasanya pasien-pasien diberikan pada pasien-pasien diabetes atau pasien-pasien yang fungsi ginjalnya bermasalah. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan fungsi hormon itu. Supaya apa? Supaya kaliumnya naik, natriumnya turun, akhirnya tensinya turun. Nah, bisoprolol. Bisoprolol itu dia biasanya diberikan pada pasien-pasien memang yang sudah ada masalah dengan jantungnya. Ya, pasien yang suka berdebar atau pasien memang jantungnya agak menghambat atau memang pasien memang kontraksi jantungnya bermasalah, itu dikasih adalah bisoprolol. Hidroklorothiazid atau furosemid itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal jantung, mungkin awal gagal jantung atau memang sudah gagal jantung. Biasanya tandanya apa sih? Bengkak ya. Kok aku dikasih HCT kakiku pernah bengkak. Nah hati-hati, itu sudah awal terjadinya gagal jantung. Gak usah dipikirin ya. Kan saya tadi bilang awal, belum tentu nanti jadi gagal jantung. Tapi kita di sini adalah fungsinya adalah kita minum obat teratur supaya preventif, pencegahan supaya tidak terjadi gagal jantung ya. Nah ada lagi obat andesatan, ya saya lupa, andesatan. Andesatan itu dia itu fungsinya hampir sama dengan amlodipin ya. Dia itu melebarkan pembuluh darah. Biasanya andesatan, amlodipin itu diberikan pada pasien post-stroke. Karena kan kalau pasien kan dia pembuluh darahnya cenderung dia menyempit. Ya, kalau ISDN itu obat jantung ibu, bukan obat tensi. ISDN itu fungsinya adalah mengurangi nyeri pada otot jantung. Ya. Diltiazem itu herbeser, ya. Itu herbeser. Dia itu hampir sama kerjanya dengan amlodipin. Hafal ya? Iya. Kadang ngombe, kadang hafal ya.
Gimana cara minum obat yang benar? Minum obat sesuai dengan jam yang sama. Ya, kenapa jam yang sama? Supaya tidak lupa. Gitu. Gini, dokter ada yang bilang pagi, ada yang bilang malam. Yang benar tuh yang mana sih kayak gitu ya? Gini, kalau misalkan minum obat pagi dan malam itu tergantung kepatuhan pasien. Bu, Pak, jenengan biasanya ingatnya itu pagi sama malam sih? Pagi, wes pagi aja. Ya, kalau malam malam, tapi kadang-kadang kalau orang tua itu malah kadang-kadang tiduran jadi lupa ya, loh, makanya minum pagi. Tapi memang sebenarnya secara klinis itu obat hipertensi itu atau obat jantung itu paling bagus diminumkan sore menjelang malam. Ya, ada literaturnya. Kenapa sih? Alasannya apa? Karena serangan jantung itu atau tekanan darah itu tinggi rata-rata di tengah malam hari. Jadinya makanya kenapa reaksinya itu paling bagus kalau diminumnya sore, reaksinya tinggi, dia meningkat peak pada saat tengah malam hari. Menjaga. Tapi kalau misalnya aku nanti lupa dokter ya nggak mau, pagi hari nggak apa-apa. Ya. Asalkan sore hari malam tuh bapak-bapak terutama nih ya, saya selalu mengatakan jam 10 sudah di tempat tidur. Ya, kenapa? Otomatis kalau jangan nanti jabongan, diri dan lain-lain apa yang terjadi di pos kamling gitu loh. Jam 11 pasti tensi nggak akan turun. Ya, gitu. Jadi jam 10 harus ada di tempat tidur. Ya. Lalu hal apa aja harus diperhatikan sih kalau misalnya untuk tensi? Harus cek tekanan darah rutin ya, sebulan sekali boleh, seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh, asal jangan setiap hari. Kenapa? Kenapa sih nggak pakai cek sistem? Kecuali kalau misalnya memang di rumah sakit ya kita kan harus observasi. Kok normal nih, santai, nggak ada apa-apa. Kenapa sih nggak boleh cek sistem tadi? Karena tidak tentu setiap hari itu kegiatannya masing-masing. Terus tahu jawabannya nanti jenengan stres. Dan punya salahnya ya stres tiap hari kamu potensi. Lah potensinya normal ya apa-apa lah stres. Lah potensi tiba-tiba tinggi loh. Kok kemarin aku 30, resiko 140. Semakin stres semakin tensinya tinggi. Ya. Gitu. Boleh dokter, kalau di rumah sakit itu ngambil tes setiap hari karena kita evaluasi karena keadaan pada saat rumah sakit tensinya pasien-pasien tidak stabil. Tapi kalau jenengan semua tensinya stabil, jangan tensi setiap hari. Secara psikologis mengakibatkan stres. Kalau saya bilang sama teman-teman siapa? Mohon maaf ya kalau namanya ini Sutrisno, stres dilakukan karena nanti jadi. Itu banyak bahasa saya teman-teman di dokter. Oh tensi terus gimana? Stres gitu ya. Ya kalau tensinya normal atau berat tensinya kalau misalkan tinggi 140 dokter kemarin saya 21 mau piye obatnya gimana? Malah stres tenanan gitu ya. Gitu. Lalu dari penyakit hipertensi dan diabetes ini yang paling penting apa sih ibu, bapak-bapak? Ya. Mindsetnya bukan obat tuh ya, obat itu tuh nanti ya. Yang ketiga, yang pertama apa sih yang paling penting? Makan teratur, makan yang sehat, minum yang sehat, olahraga, jaga berat badan ya. Terus ya jaga berat badan, minum obat, lalu manajemen stres. Ya, orang minum obat teratur, orang makannya disiplin, kalau stres atau Sutrisno yang kudu baik. Jadi gula darahnya nggak akan turun, tensinya makin naik. Jadi saya berpesan kepada bapak-bapak ibu, dibikin hidupnya happy, santai, nggak usah mikir apa-apa. Kalau misalkan ada periksa bilahi ta'ala, kalau misalkan ada yang bisa mengembalikan kepada Tuhan. Ya, oke? Sehat? Sehat. Kalau di sini sehat?
wabarakatuh. Dokter, masih ada kesempatan sedikit. Itu tadi dokter menyampaikan mengenai apa? Penyakit Pengelolaan obat, hipertensi dan diabetes. pada kesempatan ini yang punya DM, saya beri kesempatan untuk dua orang pertanyaan. Satu pertanyaan saja yang terkait dengan penyakit DM. Terus yang kedua, sesi kedua nanti hipertensi. Untuk itu waktu yang pertama yaitu yang punya penyakit DM. Waktu dan tempat, monggo. Yang ini tanya. Ya, monggo. Siapa? Ada. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasan Bu, waktu terbaik minum obat sebelum makan itu berapa menit? Waktu terbaik. Kemudian yang kedua, katanya kalau minum obat gula dengan teh manis itu kurang baik. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi waktu yang tepat untuk minum obat sebelum makan adalah maksimal 30 menit sebelum makan, Bapak. Ya. Misal Bapak makan jam 7, paling batas itu jam setengah 7. Ya. Tapi ini kalau misalkan, Dok, boleh nggak minum obatnya jam 7 kurang 10? Boleh, tapi maksimal jam 6.30. Dok, kalau misalkan minum obatnya jam 6 bikin lemes, Bu, pingsan bisa-bisa. Ya, maksimal sebelum makan itu adalah setengah jam sebelum makan. Minimalnya ya sesaat setelah makan. Ya, misalkan jangan makannya jam 7, minum obatnya jam 7 kurang 5, monggo silakan. Tapi tidak boleh kurang lebih dari setengah jam ya. Nanti saya katakan kita makan jam 7 pagi, minum obatnya jam 6.15, boleh. Semakut, Bu, nanti bisa pingsan. Ya, jam 6.30 itu paling maksimal sebelum minum obat. Boleh. Oke. Terus kalau pertanyaan kedua, boleh nggak sih minum teh dengan minum obat? Sebenarnya dilarang, Pak. Ya, karena kalau teh itu ya betul. Kenapa? Karena teh itu dia ada kafeinnya. Nah, kafeinnya itu menghambat efektivitas obat. Jadi misalkan dalam minum obat satu efektif 100% nih dengan minum kafein, entah itu teh, coklat atau kopi ya misalkan ya, dia akan turun efektivitasnya. Ya, tergantung berapa persen dong, dan tergantung ininya apa namanya kekentalannya. Kalau kental ya bisa 50% kurangannya. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak? Untuk yang DM mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau enggak saya tak tanya. Silakan. Yang terkait dengan DM saya sudah lama. Tadi diberikan dengan obat-obat yang disampaikan. Mungkin yang terakhir insulin, karena mungkin insulin itu kelasnya sudah tinggi. Nah, sebelum makan pasti itu insulin, dan itu akan mengakibatkan kalau insulin itu yang saya ketahui, ya wis pokoknya dhuwur banget. Nah, sekarang yang saya tanyakan dokter, pernah ada penyampaian dari Rumah Sakit Hermana Suri juga mengenai penyakit gula ya dokter. Itu gula itu yang paling dekat diserang kok tangan dan kaki. Nah, yang saya ketahui itu memang nyata dokter. Kok kebiasaan yang banyak luka itu kaki terus berakibat dengan pemotongan. Nah, itu syaratnya sudah kena. Nah, hal itu apakah ya memang terus tindakannya apa itu namanya kaset, tidak minum berat, tidak teratur dan sebagainya, obat-obatnya akhirnya berakibat fatal pada kaki. Nah, itu mungkin juga tidak rutin untuk periksanya, untuk ceknya, gulanya. Yang saya tanyakan pada pribadi saya, dulu saya tuh nek karo deg-degan ketemu karo dokter ada, nek wis periksa muncul sithik mesti aku kok saya mengakui dokter, aku oke jagongan, manganku enak, yo enak es krim, yo tak makan. Ya, itu memang terus saya tinggi. Yang tidak bisa ditolong adalah pikiran. Anggere mikir terus langsung adil. Nah,
Untuk pengendalian ini memang ini tak lakoni dewe ibu-ibu untuk mengajak semuanya yang sudah kena DM memang obat harus rutin diminum. Dokter, terima kasih atas penjelasan itu. Jadi kelasnya itu ya dokter, yang paling berat itu ya insulin ya. Bagi saya itu mungkin ini bukan saya cuma penerimaan dokter tadi menyampaikan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mengajak bagi yang kena DM, khususnya DM. Wes konatasa di Solo ya, DM. Saya harus mau takoni aku wes pokoknya pasrah di hadapan dokter Ademnya, pasrah. Akhirnya harus diselesaikan kayak aku malah aja. Saya kalau ngomongin saya ya Bu. Iya, karena saya tahu dokter itu kita. Jadi saya biar disiplin pada diri saya. Saya terima dokter, saya masuk Pak. Orang ini tak boleh aku pilih, orang dokter ada aku pilih ketemu. Karena banyak jurangnya. Dan kita kesempatan ini sudah baik. Ini yang pertama, yang kedua sekarang yang mengenai hipertensi. Silakan yang ada hipertensi ada pertanyaan. Monggo Mbak, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengingatkan diri saya hipertensi itu Pak. Nah, keluarga saya semua hipertensi, anak-anak saya hipertensi. Saya sudah lama sekali. Akhirnya sudah sampai ke jantung, sudah pasang ring satu. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Namun saya bertanyakan, berarti hipertensi saya itu kadang diminum malam, kadang disuruh pagi. Nah itu tanda-tanda hipertensi dan apa itu namanya tanda-tanda dan yang satunya tadi Bisa prologi itu diganti pagi. Malam harinya diganti itu ISDN sama yang satu vitamin banyak. Nah itu memang saya sudah disiplin begitu. Tapi makan saya tidak salah. Jadi pas sudah makan itu sudah makan selesai langsung dan minum, tidak berhenti aja. Kalau malam kadang-kadang lupa bangun tidur jam 10 ya baru banyak minum. Itu apa merupakan kesalahan? Tapi nyatanya saya sehat. Insya Allah Masih satu. Waktu itu saya diperiksa di USG. Itu ada hati saya katanya terbungkus oleh banyak lemak. Nah, saya konsultasi dokter adik. Terus ini saya laksanakan. Tapi saya bilang, saya konsultasi dokter saya. Dok, kok dokter adik bilang begitu? Terus ini sono, ini kodok kui, anfil, nek sore, puntalan. Akhirnya saya praktekkan terus selama 1 minggu. Bersih mengaku dan tidak merasa sakit, tidak bisa maju pengalaman saya. Terima kasih. Pian, banyak pergantian bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan penyakit hipertensi, terkait dengan obat-obatan yang bisa saya katakan gitu ya. Jadi mau pagi, mau malam, itu tuh sebenarnya terkait dengan kepatuhan minum obat. Ya, nggak ada tuh rumus yang rumus yang pas gitu kan. Oh ya, minumnya harus pagi. Oh, ini bukan saya masih tidak. Sebenarnya itu terkait dengan kepatuhan minum obat. Kalau misalnya obatnya ingatnya pagi ya pagi aja nggak apa-apa. Kalau minum obatnya ingatnya malam ya malam aja nggak apa-apa. Kalau kamu tapi kalau sekali minum yang malam hari dan malam bangun kan ya lupa malah berbahaya. Nah kenapa ISDN itu diminumnya malam hari terus saya katakan dulu. ISDN itu bukan obat tensi ya. ISDN itu adalah obat untuk mengurangi nyeri pada bagian otot jantung. Nah yang saya katakan jantung itu dia itu serangannya biasanya kontraksi bagian itu di malam hari antara jam 11 sampai jam 3 atau ya mau subuh lah jam 4. Banyak sekali sana-sana jantung itu di malam hari. Kenapa saya bilang bapak-bapak kalau di tempat ini sampai 10 itu maksudnya itu.
maka diminumkan di sore atau malam hari supaya pada saat terjadinya nyeri pada otot jantung, kontraksi jantung, nyerinya itu tidak terasa. Begitu. Ya, jadi nggak usah dipikirin, oh, aku ada minuman pagi, kok ada minum malam, pokoknya seenaknya kan jenengan aja. Yang penting jenengan patuh minum obat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang hipertensi? Sudah? Kalau sudah, saya tutup ya. Nah, ini tolong materi itu disimpan deh, materi disimpan, jangan dibuang, dibuntel. Ya, ini untuk pengetahuan penjenengan. Dan tadi disarankan kita itu untuk hipertensi datanglah ke pos lansia di RT penjenengan. Itu tiap bulan juga ada. Itu jadi kalau jenengan ke mitra sehat jauh itu dites, itu apa cek gitu. Mungkin itu pada kesempatan ini mari kita awali dengan acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Apa kabar? Luar biasa. Selamat pagi. Semangat pagi. Mitra sehat. Bahagia. Ya, Mas. Berdoa. Dipersilakan. Amin. Amin. Kita langsung berdoa yuk. Doa Laris. Yes.
2
Maju.
Play by UXT Drive. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima,
dhewe. Lingkaran. Tolong Mbak Pit, Mbak M buku tolong. Mas Dia bantu saya bagikan hadiahnya dulu. Pokoknya nanti kita nyanyikan dulu. Ya nyanyi ya. Sebelum dibagikan pokoknya satu-satu kok dan kok tak nyanyiin lagi jangan sampai berhenti. Tolong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 tolong Mbak, anu dangdutnya bagikan satu dulu, nanti tak nyanyiin itu bukan belum pendengaran bagian, monggo. Ya, semua Mbak bagi, ya, bagian semua dikasih. Coba berhitung dari Bu Sayem. Ya, satu, terus 7, 9, 10, 13, Mbak, dopresnya cepat telah diharap nyanyi. Dan kita nyanyi dulu. Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Ya, terus sekarang menara ya. Marina menari di atas menara. Menaranya gede. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari di atas kalau gue tinggal ngikong sudah selesai? Pembagiannya ini sudah? Betul turun? Ya di bawah dulu jadi pakai kono wong urung gone jenengan. Ya, jangan tak plastik gue kan lo pun. Oke? Ya, sini Mbak Ida. Makasih. Sini ya, ikut ya. Mari kita bersama-sama. Nanti kita nyanyikan lagi di sini dan bersama-sama sambil hadiahnya dijalankan. Kalau saya nanti berhenti ya disitulah berhentinya hadiah itu. Jadi orang boleh berhenti. Iya. Maka aku kan gunakan itu. Ya kita cobain dan kita cobain kan ini kado punya ya. Kakaknya, yo. Nyanyi bersama-sama. Kalian ya, musiknya ayo di bawah. Siapa yang belum udah? Wah, kalau TK betul-betul TK.